Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trinanda, saya berasal dari kelompok 2 dengan beranggotakan yaitu Adi Muhammad Ihsan, Bagus Andriwandana, Nurhalifa Juanita Afiani, dan Roy Chandra Gunawan. Di sini kelompok kami akan membahas tentang ketahanan pangan negara maritim. Baik, kita masuk ke slide yang pertama, yaitu tentang definisi konsep pertahanan pangan. Baik, pada slide ini yang akan membahasnya itu saya sendiri, yaitu untuk mengenal ketahanan pangan negara maritim, sebelumnya kita perlu membahas tentang apa itu ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Undang-Undang Pangan juga menjelaskan memperkuat pencapaian kedaulatan pangan dengan, yaitu yang pertama, kemandirian pangan atau food resilience, kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup. Yaitu yang kedua, ya B, keamanan pangan, yaitu food safety. Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu definisi konsep negara maritim dan ketahanan pangan di negara maritim yang akan disampaikan oleh teman kami, Roy Chandra Gunawan. Kepada teman kami, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu definisi konsep negara maritim. Setelah membahas tentang definisi konsep ketahanan pangan, saya juga perlu membahas tentang apa itu negara maritim. Secara singkat dan sederhana, negara maritim adalah suatu negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada daerah teritorial daratan. Intinya, negara maritim dapat diartikan sebagai negara yang dikelilingi oleh wilayah laut dan perairan yang luas. Istilah maritim sangat berkaitan dengan aktivitas pelayaran dan perdagangan yang berhubungan dengan kelautan. Selanjutnya yaitu ketahanan pangan di negara maritim. Melimpahnya potensi sumber daya laut Indonesia yang belum dikelola dengan optimal menjadikan sektor maritim tidak mampu berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini menyebabkan sekitar 60% penduduk Indonesia yang berada di pesisir dengan potensi lautnya yang bagus hanya hidup dengan kondisi sosial ekonomi terbatas. Laut memiliki potensi sumber bahan pangan yang berlimpah, berbagai jenis ikan, rumput laut, dan lainnya. Ini merupakan sumber bahan pangan potensial untuk mendukung program peningkatan ketahanan pangan. Namun, ironnya, dengan luas wilayah 2/3-nya adalah laut. Indonesia masih harus mengimpor ikan dari negara tetangga, padahal memiliki komoditas laut yang unggul. Seharusnya hal ini tidak terjadi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman kami, Roy Chandra Gunawan, yang telah memaparkan materinya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu potensi pangan maritim di Kepulauan Riau yang akan disampaikan oleh teman kami, Adi Muhammad Ihsan. Kepadanya kami persilakan.
Potensi pangan maritim di Kepulauan Riau. Yang pertama ada sumber daya kelautan. Sumber daya kelautan meliputi ekosistem terumbu karang, pantai, dan pulau kecil yang tersebar di beberapa lokasi di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah wisata bahari dengan prioritas kawasan yaitu Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Beberapa lokasi yang memiliki terumbu karang yang indah dan jenis ikan karang yang masih lumayan banyak dengan warna yang menarik yaitu Natuna Selatan di Selat Lampah, Natuna Utara di Teluk Buton, Natuna Timur di Selat dan Pulau Senua, serta Natuna Timur Laut di Pulau Sahi. Dan juga beberapa lokasi yang pantainya berpotensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan kategori rekreasi pantai yaitu Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjung Pinang. Lebih dari 95% wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah perairan laut, mengidentifikasikan bahwa potensi sumber daya perikanan laut sangat besar. Perairan laut Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya ikan sebesar 860.650,11 ton per tahun secara garis besar. Jenis sumber daya ikan yang terdapat di perairan Laut Kepri adalah yang pertama, kelompok sumber daya ikan pelagis besar, tongkol, tenggiri, kembung, layang, dan sebagainya, sejumlah 53.802,34 ton per tahun. Ikan pelagis kecil atau teri sejumlah 506.025,30 ton per tahun. Kelompok sumber daya ikan demersal, kakap merah, yang antara lain kakap merah, kurisi, beloso, bawal, dan sebagainya, sejumlah 272.554,16 ton per tahun. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman kami Adi Muhammad Ihsan yang telah memaparkan materi tersebut. Dilanjutkan pemaparan materi tersebut oleh Nur Alifah Juanita Afiani. Kepada teman kami dipersilakan. Baik, terima kasih Trinanda. Saya akan melanjutkan materi dari Adi. Yang ketiga, kelompok sumber daya ikan karang yaitu kerapu, baronang, Napoleon, dan sebagainya sejumlah 17.562,29 ton per tahun. Yang keempat, kelompok sumber daya moluska yaitu cumi-cumi, sotong, gurita, dan sebagainya sejumlah 30.496,77 ton per tahun. Yang terakhir yaitu kelompok sumber daya krustasea yaitu kepiting, rajungan, lobster, udang, dan sebagainya sejumlah 4.402,70 ton per tahun. Yang keempat itu ada budidaya laut. Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki laut seluas 24.121.530 hektar atau setara dengan 95,79% dan daratan seluas 1.059.511 hektar atau setara dengan 4,21%, menyimpan potensi pengembangan perikanan budidaya yang sangat besar, terutama budidaya laut. Diperkirakan terdapat kurang lebih 455.779,9 hektar areal laut yang berpotensi untuk mengembangkan marikultur, yang terdiri dari 54.672,1 hektar untuk marikultur pesisir dan 401.107,9 hektar untuk marikultur lepas pantai, yang tersebar hampir di setiap kabupaten kota. Potensi pengembangan marikultur yang tinggi adalah Kabupaten Lingga, yang ini mencapai 19.054 hektar untuk coastal marine culture dan sekitar 226.538 hektar untuk coastal marine culture. Yang kelima, perikanan budidaya air payau dan tawar yang diperkirakan masing-masing seluas 2.063 hektar dan 819 hektar dan menyebar hampir di semua kabupaten kota. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman kami Nur Alifah Juanita Afiani yang telah memaparkan materi tersebut. Selanjutnya, pemaparan materi dilanjutkan oleh teman kami Bagus Andri Wandana, dan kemudian langsung dilanjutkan dengan materi tantangan pengembangan. Kepada Bagus, dipersilakan.
Baik, terima kasih. Di sini saya melanjutkan tentang potensi pangan di Kepulauan Riau yang selanjutnya, yaitu peluang investasi sektor perikanan. Potensi perikanan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau terdiri perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan perikanan, industri bioteknologi kelautan, industri sumber laut dalam, dan pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, bahari dan potensi mangrove dan terumbu karang. Investasi dikembangkan yaitu budidaya keramba, jaring apung dan tancap, kolam, tambak atau bak, usaha pengolahan hasil perikanan yang dilakukan secara terpadu dengan penangkapan ikan di perairan umum, pengolahan rumput laut, usaha pemasaran, distribusi hasil perikanan, dan pengolahan kitin kitosan. Selanjutnya, tantangan pengembangan. Upaya mewujudkan ketahanan pangan dari sektor kelautan bukanlah pekerjaan yang ringan. Banyak tantangan yang dihadapi, yaitu yang pertama tantangan budaya maritim. Mengelola potensi sumber daya bahari dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Nelayan yang menjadi pelaku utama pembangunan harus terlibat dan masyarakat pesisir harus sadar mengenai budaya, wawasan bahari, revitalisasi, dan kearifan lokal terkait tata kelola sumber daya lautan. Yang kedua, tantangan sumber daya manusia. Dari aspek kesiapan masih terbatas jumlah dan kualifikasinya. Arah kebijakan yang bisa dilakukan antara lain mewujudkan pendidikan dan pelatihan berkualitas kelautan untuk menjawab kebutuhan yang ada. Selanjutnya, stasi kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan, serta penguatan kemampuan terhadap iptek, riset, dan sistem informasi dalam mendukung pengelolaan kelautan yang berkelanjutan. Dan ketiga, tantangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan laut dan kelautan dalam mewujudkan kedaulatan pangan maritim. Sarana prasarana tersebut antara lain pelabuhan, sarana prasarana perikanan tangkap modern, dan sistem informasi berbasis teknologi. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bagus Andri Wandara yang telah memaparkan materi tersebut. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sebagai moderator, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.